Ya Rasulullah. Walak anta musyrikun. Ya, kamu musyrik, celaka kamu nih, musyrik, munafik, hara, omong kosong, mudakhil, zindiq, kamu penyusup, kamu zindik. Wailak ala man tatabahraj, celaka kepada siapa engkau bersombong-sombong. Ala man ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, kamu merasa sombong terhadap yang mengetahui pengkhianatan mata dan yang disembunyikan di dalam dada, yang serba tahu, yang sangat mengetahui. Mau kau tipu juga tidak mungkin. Allah tahu kemunafikanmu, Allah tahu kesombonganmu. Jangan mengklaim engkau itu orang yang baik. Allah tahu siapa kamu. Apalagi Allah, saya juga tahu ketika kamu mengejek orang yang jelek, berarti kamu meyakini dirimu cantik. Kalau kamu menyalah-nyalahkan orang, berarti kamu meyakini dirimu benar. Kalau kamu memusyrik-musyrikan orang, kamu merasa paling beriman sendiri. Gitu kan? Ya udah, itu aja. Tetapi ternyata kamu berdusta dalam perkataanmu, bohong. Kamu mengatakan Allahu Akbar, tapi hatimu mengatakan Ana Akbaru. Ya. Itu. Al khalqu fi qalbika akbar min Allah azza wa jalla. Ternyata makhluk manusia di dalam hatimu lebih besar dari Tuhanmu. Kamu mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ternyata yang Maha Besar di hatimu adalah manusia juga. Tub ilallah azza wa jalla, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera bertobatlah, mumpung masih hidup, mumpung masih bisa melihat matahari, segera bertobat. Wala ta'mal hasanatan li ghairihi, dan jangan kamu berbuat baik untuk selain Allah. Jangan kamu berbuat kebaikan untuk selain Allah. Berbuat baik kepada siapapun dan Allah, berbuat baik kepada siapapun. Jadi berbuat baiklah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tambahkan di sini, ketika engkau berbuat baik ya kepada siapapun selain Allah, percayalah kapan-kapan pasti engkau akan menanggung kekecewaan. Ketika engkau memuja, menyanjung, mengabdi, berbuat baik pada suami, tunggu saatnya engkau akan dikecewakan oleh suamimu. Kamu sekarang membela-bela anakmu, jual gelang, jual kalung buat sekolah, buat segala macam, dari mulai melahirkan sampai sunatan sampai kawinannya.
tunggu saatnya, di penghujungnya engkau akan dikecewakan oleh anakmu. Ke depan katakan semuanya hanya untuk Allah. Uang itu serahkan kepada istrimu, tapi bukan untuk istrimu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Udah, la lid dunya wala lil akhirah. Termasuk juga jangan kau alamatkan address kebaikanmu baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Jangan pernah terpikir engkau berbuat baik untuk surga. Jangan pernah berpikir engkau berbuat baik untuk jadi orang mulia dan terkenal, terhormat, baik dunia maupun akhirat. Semuanya lillahi ta'ala, untuk Allah aja. Kun mimman yuridu wajhahu, jadilah engkau orang yang hanya mengharapkan wajah Allah, hanya untuk mencari ridha Allah, hanya karena Allah, hanya karena wajah Allah. Ketika engkau berbuat baik kepada siapapun, kalau yang dilihat bukan wajah Allah, yang dilihat wajah orang itu, suatu ketika kamu akan menuntut balas budi. Percaya atau tidak, akan keluar ucapan-ucapan yang menyakitkan. A'tir rububiyyata haqqaha, berikanlah ketuhanan yang kau yakini pada posisi yang sebenarnya. Ya, hanya Tuhan saja. La ta'mal lil hamd wasana, jangan sekali-kali kamu berbuat untuk mencari pujian dan sanjungan. Kamu akan kecewa ketika tidak ada orang yang menyanjung. Kamu sesumbar tidak akan menyumbang masjid ini lagi, karena ternyata setelah kau serahkan sumbangan, para hadirin bertepuk tangan, tapi tepuk tangan pramuka. Prok 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 prok, ngecek saudaraku. Diledekin akhirnya kan. Soalnya nyumbangnya hanya 500.000, bawa wartawannya 4, dipoto lagi. Lalu di korennya ditambah nolnya 3, padahal nyumbangnya hanya 500.000, nolnya 3 jadi berapa? 500 juta. La lil ata wala lil mana. Engkau berbuat baik bukan karena nanti mengharap pemberian siapapun, dan engkau berbuat baik juga la lil mana, bukan hanya untuk mencegah jangan sampai ada orang menghalangi kamu supaya orang mau menolong kamu. Waihaka, celakalah kamu. Iya. Terlalu tolol kamu. Rizquka la yazidu wa la yanqus. Rizkimu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Sudah ada ketentuannya. Enggak usah kamu mengemis-kemis kepada orang kaya itu. Orang lain bisanya memberi kamu bantuan itu banyak persyaratan. Pertama, kalau uangnya ada, kalau tidak ada. Yang kedua, itu pun kalau dia sendiri sedang tidak perlu. Kalau sedang perlu sendiri, itu juga kalau dianya senang. Kalau tidak senang,
Itu pun juga dengan persyaratan kamu harus menyanjung dia. Kalau tidak, terlalu banyak persyaratan. Ya. Jadi Tuhan menuntut kita untuk memberikan pengakuan bahwa ini adalah anugerah darimu ya Allah, terima kasih. Itu Tuhan. Tetapi banyak manusia yang sudah menjadi Tuhan menuntut pengakuan juga dari orang. Harus mengakui bahwa aku bantu kamu, dan kau harus ucapan terima kasih di 4 surat kabar. Dan ketika engkau menerima sumbangan, sambil salaman, sambil pegang uangnya dan dipotret masuk koran. Pesantren ini menerima sumbangan dari pulan. Menyakitkan sebetulnya. Iya. Dan kamu tidak pernah merasa dihinakan dengan itu, betul nggak? Ma qad mada 'alaika minal khairi wasyarri la budda min maji'ihi. Apapun yang telah lalu, apapun baik kebaikan ataupun keburukan, la budda tidak bisa dihindari, min maji'ihi pasti datang. Fala tastaghil bi syai'in qad farigha minhu ma qad qada 'alaika minal khairi wa syarri la budda min maji'ihi. Apapun yang telah diputuskan Allah, engkau akan dapat rezeki atau akan dapat celaka, tunggu saatnya, pasti terjadi dan tepat waktu. Kapan kepleset, kapan jatuh, kapan dapat duit, kapan kecopetan, tunggu saatnya pasti datang dan tidak bisa dihindari. Fala tastaghil bi syai'in qad farigha minhu. Oleh karena itu kamu enggak usah repot-repot memikirin sesuatu yang sudah diputuskan, sudah selesai, sudah final. Ngapain? Sudah final kok, tinggal nunggu aja, nanti juga datang. Tetapi saya minta, walau bagaimanapun, sudah makomnya kamu makom tajrid, bukan makom kasab lagi. Artinya sudah rezekinya diantar Allah. Tapi saya melihat perlu kamu ada kesibukan, entah nanam cabai, entah nanam terong, untuk pantes-pantes biar jangan disangka nyupang. Ya kalau nanam terong enggak, nanam cabai enggak, narik becak enggak, dagang martabak enggak, duitnya banyak, kan nyupang. Gitu. Buat pantes-pantes saja. Nantinya mah ya belum tentu, ya kan? Dagang martabaknya untung. Gitu. Buat pantes-pantes lah. Wastaghil bi ta'atihi, yang penting sudah sibukkan dirimu mentaati Tuhanmu. Enggak usah sibuk nyari rezeki, sudah final, sudah ada ketentuannya. Selesai. Qalil hirsaka, perkecillah ambisimu, ya. Jadi kendalikan ambisimu. Wa qasir amalaka, pendekkan angan-anganmu. Jangan melambung terlalu tinggi engkau berangan-angan, dan jangan terlalu membengkak ambisimu itu. Waj'al al-mauta nasba ainaika, kematian kau pasang di depan matamu. Ka'annaka tamutu ghadan, silakan daripada kamu mengandai-andai besok nggak makan,
masih mending engkau mengandai-andai kalau besok aku mati bagaimana. Ya, itu akan lebih mengendalikan emosi kita. Tapi juga meriang juga sih takut mati tuh, merinding. Iya, apalagi anak masih kecil, aduh nanti gimana ketika anaknya sedang tidur, sedang kita menatapi wajah yang lembut itu, nanti nak siapa yang sayang kepadamu, mesti ada perasaan itu. Percaya nggak? Ya, kalau saya mati kamu belum kawin nanti bagaimana? Saya katakan kalau sedang muncul perasaan seperti itu, katakanlah, ya Allah, aku titip anak cucuku. Paham? Ini adalah makhlukmu. Yang penting kamu berbuat baik saja kepada Allah, berbuat baik kepada manusia untuk Allah. Dengan kebaikan-kebaikanmu kepada masyarakatmu sama dengan engkau menitipkan anak cucumu. Kalau kamunya jahat, anak cucumu akan menanggung penderitaan. Nggak bisa kawin, ngelamar siapapun ditolak, amit-amit bitung turunan mas gerapan tepung kalau turunan gento. Betul nggak? Kamu yang bersalah. Itu kebaikanmu akan melibar kepada anak cucumu. Andaikan saya mati, awak main ke rumah kamu, waktu pulang disangoni nggak? Jangan dikasih duitnya. Iya, ingat saya dulu pernah ngaji sama Buya. Walau bagaimana sekecil apapun, kebaikanmu itu akan terus sampai kepada anak cucumu. Iya kan? Akan dipertimbangkan. Dan Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Nabi Khidir menyelamatkan harta karun, punya 2 anak yatim atas pertimbangan wakana abuhuma salihah, karena bapaknya orang saleh. Malaikat-malaikat semua akan menjaga anak-anak kita kalau kitanya saleh. Betul? Ya. Wis paham? Waqad aflahta, kalau kamu bisa begitu, selalu dalam keadaan sadar diri bahwa kematian kapan saja datang, ya kamu silakan berandai-andai kalau besok mati, kalau nanti sore mati, ya, Anda akan beruntung. Adaika bimuwafaqati syar'i fi jami'i ahwalika, kamu harus menyesuaikan dengan syariat apapun, fi jami' ahwalika, dalam segala kondisimu harus berupaya supaya jangan melanggar aturan-aturan syariat. Itu aja kok. Udah nggak ada urusan thariqat, makrifat, hakikat. Udah pokoknya syariat yang bener aja. Dulu saya baca berkali-kali, syariat itu pintu gerbang untuk masuk. Nggak mungkin masuk rumah lewat jendela tuh. Bisa, tapi siapa yang masuk lewat jendela? Jadi siapapun yang masuk makrifat, thariqat tanpa syariat sama dengan serius ngomong.